Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, tentara Majapahit di bawah pimpinan Gardika, Kendala, dan Rudra telah sampai di desa Tambak Beras untuk mencari Dewi Pramita, sekaligus Brahma dan Harnum. Tapi yang dicari tidak ada, karena sebelum tentara Majapahit datang, Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita beserta anaknya yang masih bayi sudah lama pergi. Dan berkat kecerdikan Pak Jarabun pula lah desa Tambak Beras bebas dari kemarahan tentara Majapahit tersebut. Terus ke utara. Nanti sampai di Lembah Kandang Haur. Dari situ kita bisa menyeberang. Apakah dari Lembah Kandang Haur ada jalan yang menuju ke Majapahit? Apakah Kakang berniat ke Majapahit? Iya. Bagaimana Kakang ini? Kita dikejar-kejar tentara Majapahit, malah pergi ke Majapahit. Seperti apa yang aku katakan dulu. Kalau tentara Majapahit akan menangkap aku, maka aku sendiri yang akan menghadap kepada Sang Aditya Warman untuk menjelaskan duduk persoalannya. Aku yakin kepala regu yang bentrok dengan aku itu mengadukan aku yang bukan-bukan kepada Aditya Warman. Lalu Gardika dan Kendala yang berasal dari Kulon ikut nimbrung dengan keterangan yang lebih menjatuhkan aku. Nah, keluarlah perintah Aditya Warman bahwa aku harus ditangkap. Itulah perhitunganku. Iya, Kakang benar. Kalau kalian ke Majapahit, saya bagaimana? Kau juga ikut. Habislah riwayat saya. Pramita, kau memang orang Sadeng. Tapi kau bukan merupakan kunci dari peperangan yang terjadi antara Sadeng dan Majapahit. Yang perang adalah tentara dengan tentara. Wanita dan anak-anak akan dibiarkan karena dianggap tidak berbahaya. Tapi aku bekas istri Panglima Tentara Sadeng. Sedikit banyak, aku bukan perempuan biasa. Di mata Majapahit, aku perempuan yang harus mendapat perhatian ekstra. Aditya Warman bukan orang gila. Dia tidak akan membabi buta. Mentang-mentang kau istri Panglima Sadeng, kau harus dibunuh. Tidak. Percayalah padaku. Tapi aku takut pada orang-orang Majapahit itu. Kalau terjadi apa-apa denganmu, aku akan bertindak. Kalau mau mati, matilah kita bersama-sama. Iya, aku percaya. Nah, kau orang sini tentu tahu jalan yang harus menuju ke Majapahit. Dari Lembah Kandang Haur, kita menyeberangi Sungai Tambak Beras. Dari situ, menuju ke barat, kita akan menemui sebuah desa. Desa Seganggeng. Seganggeng? Kalian tahu? Aku sudah pernah ke sana. Waktu dalam perjalanan dari Kulon masuk ke wilayah timur ini. Aku juga. Waktu menyusul Kakang Brahma, pernah singgah di Seganggeng. Syukurlah kalau kalian sudah tahu. Kalau sudah sampai di Seganggeng, aku sudah hafal jalan yang menuju ke Majapahit. Nah, kalau begitu tidak ada masalah. Mari kita ke Kandang Haur untuk menyeberang Sungai Tambak Beras. Kemana sih kita? Utara, selatan, barat, atau timur? Ke barat. Loh, memangnya mau kembali ke Majapahit? Dari Gunung Lejar, jangan belok ke utara. Tapi terus ke barat, menuju ke perbatasan wilayah Kulon. Sebab aku yakin Brahma dan Harnum membawa Dewi Pramita ke wilayah Kulon.
Ya, aku sih mau saja. Kau bagaimana, Rudra? Aku setuju dengan Gardika. Ya, sudah. Ayo kita berangkat. Supaya tidak berputar-putar, kita ambil jalan memotong. Kemana? Menyusuri tepi sungai ini ke arah utara, sampai di lembah Kandang Haur. Dari situ menyeberangi sungai, langsung menuju ke desa Seganggeng. Nah, dari Seganggeng, terus lurus ke wilayah Kulon. Ya. Lembah Kandang Haur itu masih jauh, Rudra. Sudah dekat. Sebentar lagi juga sampai. Ya. Rudra. Ya. Kalau kita mau menyeberangi sungai, tentu memerlukan perahu yang banyak. Nah, anak buah kita kan banyak. Gampang. Di sana banyak tukang satang. Tukang satang? Apa sih itu? Tukang rakit yang pekerjaannya menyeberangkan orang-orang yang mau menyeberang. Baik dari sini maupun dari sana. Oh, perahu tambangan. Ya, semacam itu. Oh, ya. Sekalian kita bisa bertanya ya, kalau mereka melihat atau menyeberangkan Dewi Pramita. Ya, betul. Tuh, di bawah sana, lembah Kandang Haur. Ya, memang di bawah sana banyak pohon haur. Tapi tempat penyeberangannya mana? Dari sini terhalang oleh gerombolan pohon haur. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, baru kelihatan. Nah, kita sudah sampai. Iya, bener. Banyak rakit. Di sini daerahnya landai. Selain itu, sungai menyempit. Airnya tenang dan tidak dalam, sehingga cocok untuk tempat penyeberangan. Ayo, kita nyebrang. Tukang satang, sini. Iya, Pak. Daulat, Paduka. Satu rakit bisa muat berapa orang? 10 orang, Paduka. Ya, kalau begitu, sediakan 3 buah rakit. Iya, Daulat, Paduka. Tukang satang. Iya, Daulat. Kamu pernah menyeberangkan seorang perempuan tidak? Wah, banyak, Paduka. Tiap hari saya menyeberangkan perempuan. Ada ibu-ibu, tukang sayur, ada tukang kelontong, penjual nasi, dan banyak lagi, Paduka. Yang aku maksud, perempuan bangsawan. Perempuan bangsawan? Belum pernah, Paduka. Perempuan bangsawan itu mungkin saja memakai pakaian yang sederhana. Iya. Bahkan mungkin pakaian jelek. Sehingga kau tidak tahu kalau dia perempuan bangsawan. Oh. Tapi kau tentu bisa melihat keadaannya. Misalnya, kulit tubuhnya yang bersih, wajahnya yang cantik, tangannya yang halus. Lagi pula, ada tambahannya, yaitu menggendong bayi. Oh, kalau gitu ada. Ada, Paduka. Benar. Ya, benar. Memang benar, Paduka. Perempuan itu sangat cantik. Lalu kulitnya putih, bersih, dan menggendong bayi. Tapi tidak sendirian, Paduka. Bertiga bukan? Betul. Dengan seorang pemuda dan seorang gadis. Waduh, betul banget, Paduka. Paduka ini kok tahu ya? Tidak salah lagi. Itulah mereka. Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita. Kapan mereka menyeberang? 3 hari yang lalu, Paduka. Cepat kejar mereka. Ayo. Kejar? Apakah mereka penjahat? Udah, kamu jangan banyak ngomong. Siapkan 3 buah rakit. Cepat seberangan kami. Ayo, cepat. Baik, Paduka.
Cuk, sayang. Oh, sayang. Oh, lapar barangkali Kak Mita. Minta nasi. Sudah, tapi tidak mau. Cuk. Sayang. Tumben. Biasanya diam. Panas barangkali Kak Mita. Di hutan ini hawanya cukup sejuk. Kenapa nangis terus ya? Biasa. Nakal kali. Melihat bayi menangis terus-menerus, aku jadi ingat kata-katamu, Pramita. Kata-kataku yang mana? Bahwa bayi adalah makhluk yang belum punya dosa. Dalam arti kata, makhluk yang suci. Perasaannya lebih peka dari orang dewasa. Oh, itu. Aku juga kata orang tua. Nah, berarti akan ada apa-apa. Bagaimana, Kakak? Mungkin akan ada bahaya. Bahaya? Mungkin. Tentara Majapahit? Apalagi kalau bukan mereka. Kalau mereka datang, apa boleh buat? Lawan. Pramita, kau bisa menunggang kuda? Bisa. Sekedar bisa atau... Kalau kau percaya, 3 kali aku juara lomba balap kuda di Sadeng. Bagus itu. Memang sebaiknya kita menunggang kuda agar perjalanan kita bisa lebih cepat. Tapi kita belum bertemu dengan sebuah desa, sehingga kita belum bisa mendapatkan kuda. Ada. Mana? Nanti akan ada yang mengantarkan kuda buat kita ke sini. Kakang jangan bergurau, sedang tegang nih. Tentara Majapahit semuanya menunggang kuda. Nah, kita bisa pinjam 3 ekor. Oh, begitu. Kalau mereka datang, bayi itu serahkan padaku. Harnum langsung membekuk salah seorang dari mereka, ambil kudanya, dan berikan pada Pramita. Begitu kau terima kuda, jangan hiraukan aku dan Harnum. Langsung saja kabur. Pacu kudamu dengan kencang, sekencang-kencangnya. Pokoknya menjauhi arena pertarungan yang akan aku lakukan dengan Harnum. Aku harus kemana memacu kuda? Tentu saja melalui jalan-jalan yang menuju ke desa Seganggeng. Di desa Seganggeng? Aku berhenti? Iya. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku dan Harnum datang. Siap? Siaga. Wah, mentang-mentang bekas istri panglima perang, dapat perintah langsung siaga. Sekarang juga kita kan mau perang. Perang kecil. Oh, iya. Kau benar. Nah, si Bentar berhenti menangis. Aduh, lucunya ini anak. Berhenti menangis, diam dan tersenyum. Kedua matanya sangat bening, tapi tatapannya tajam. Tampannya, aku bisa bayangkan kalau dia sudah besar. Gadis-gadis habis semuanya. Bisa saja kau ini, Harnum. Awas, mana? Luar biasa. Kau hebat sekali, Harnum. Sekali sabet, 10 batang panah rontok semuanya. Mereka datang. Mita, berikan bayi itu padaku. Iya. Hop. Oh, iya. Nah, anakmu sudah berada dalam gendonganku. Cepatlah kau bersembunyi. Iya. Harnum, cari tempat bersembunyi yang aman untuk Pramita. Setelah itu kau cepat bergerak untuk mencuri kuda dari salah seorang prajurit tentara Majapahit. Lalu serahkan kuda itu pada Pramita. Ya, ayo Kak Mita. Kita cari tempat bersembunyi. Iya. Apa kabar, Bram? Kabar kabur. Kabar kabur? Iya. Sebab yang kalian cari sudah kabur. Hei, orang Kulon. Bicara yang betul. Kau mencari Dewi Pramita, bukan? Iya. Nah, dia sudah berangkat duluan. Kemana? Ke Majapahit. Hah? Ke Majapahit? Iya. Mau apa dia ke Majapahit? Mau menghadap kepada Sang Aditya Warman. Hah? Iya. Untuk memberikan laporan bahwa dia dikejar-kejar oleh seorang kepala regu tentara Majapahit yang memaksa dirinya untuk dijadikan istri. Celaka. Mati aku. Jangan cepat percaya, Rudra. Kau belum tahu siapa si Brahma itu. Dia jago bohong nomor 1 di kolong jagat. Benar. Dia pembohong paling licik. Kalau tidak percaya ya sudah. Dewi Harnum mana? Dia pergi bersama Dewi Pramita. Dia juga ke Majapahit. Kami bertiga memang mau ke Majapahit untuk membongkar kedok kalian semuanya. Bah, serbu!
Pertarungan sudah dimulai. Kak Amita tunggu di sini. Saya mau mencuri kuda. Iya, hati-hati. Beres. Itu. Ya, Harnum, merampas kuda dari seorang anak buah kita. Kejar! Dapat kuda. Bagus, cepatlah naik. Iya. Selamat jalan, Kak Amita. Selamat tinggal, Harnum. Aku tunggu di seganggang. Hea! Memang benar dia jago menunggang kuda. Lincah dan tangkas. Ya, aku harus kembali ke arena pertempuran untuk membantu Kakang Brahma. Ya! Kakang Brahma, Kak Amita sudah pergi. Bagus. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ya. Kemana larinya Dewi Pramita? Ke sana, ke arah barat. Benarkah dia bisa menunggang kuda dengan baik? Dia memang jagoan menunggang kuda. Dalam waktu sebentar saja, kudanya sudah berlari kencang, jauh sekali. Bagus. Berarti dia sudah jauh dari jangkauan kejaran lawan. Iya. Itu mereka. Baik, aku akan hadang dengan Bayu Bajra. Horda! Angin topan! Angin topan! Angin topan! Angin topan! Gardika! Angin topan itu pasti ulah si Brahma. Inilah kesempatan untuk mencoba ilmuku yang baru. Berlindung! Berlindung! Mau berlindung! Rama, dulu kau boleh bangga bisa mengalahkan aku dengan angin topan ciptaanmu. Sekarang aku juga bisa. Gila, si Gardika sekarang bisa mengerahkan angin topan. Dari mana dia belajar ilmu itu? Gila, angin topan dia tenaganya kuat sekali. Angin topan milikku terdesak. Ayo Brahma, sekarang Gardika bukan lagi Gardika yang dulu. Untuk membendung tentara Majapahit yang mengejar mereka, Brahma mengerahkan ajian Bayu Bajra yang berupa angin ribut. Tapi alangkah kagetnya dia bahwa ternyata Gardika bisa juga mengerahkan ilmu angin ribut. Maka tak ayal lagi, terjadilah adu kekuatan dalam ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Benar-benar edan. Ilmu sihir lawan ilmu sihir. Nah, angin topan milik si Gardika terdesak. Pengelah, aku terdesak. Angin topan si Brahma tenaganya kuat sekali. Lalu bagaimana? Rinterahkan Rudra dan pasukannya menyerang mereka dari belakang. Beres! Hei, pada bengong. Ada apa kendala? Jangan pada bengong. Memangnya ini tontonan? Lalu, Serang mereka dari belakang. ya baik. Memutar! Memutar! Apa itu? Mereka menyerang dari belakang. Perhatianku jadi terpecah. Kakang Brahma, teruskan
Bukan saja bermain angin topan, biar orang-orang Majapahit itu saya yang hadang. Harnum, apa kabar? Enggak, bangsa maju kau. Harnum ditembus habis-habisan. Aku harus bantu dia. Ya, buat apa meladeni si Kartika? Aku tarik angin topan. Harga! Harnum, ampun. Kakang Brahma, mereka terlalu banyak. Apa boleh buat? Kalau terpaksa bunuh mereka. Mereka tentara Majapahit, Kakang. Tidak apa-apa. Aku yang tanggung jawab. Baik, siap. Kalian berdua dan seluruh pasukan kompor Sri Brahma adu-adukan. Siapa? Biar aku yang meringkusnya. Siapa? Ayo Harnum, kita main-main. Manusia bejat. Celaka, Harnum kena. Hah? Kemana mereka? Hilang. Mereka mengerahkan ilmu lari cepat dan pergi dengan cepat. Gila, padahal si Harnum luka dalam. Brahma menggendong bayi, tapi masih bisa bergerak sangat cepat. Jalan berdebar, kurang aja. Edan, benar-benar Edan. Lihat, ada Apa kau ini marah-marah tidak keruan? kau tidak lihat? Tuh, anak buahku. Semuanya berserahkan. Wah, gawat, berdebah. 10 orang mati. Waduh, 10 orang mati. Berarti anak buah kita tinggal 20 orang. Sudah, jangan panik. Urus yang mati. Kubur di sini. Yang luka-luka, cepat diobati. Ya, ya. Orang mati, 5 luka-luka, 2 ekor kuda hilang. 2 ekor apa 1 ekor? 2. Yang aku lihat, si Harnum cuma mencuri 1 ekor. Yang 1 ekor lagi dicuri oleh Brahma. Brahma? Iya, dia lari sambil menunggang kuda, membonceng Harnum yang luka dalam. Benar-benar edan orang itu. Kapan mencurinya? Dan kapan menyambar Harnum? Lalu kapan menaiki kuda? Aku sama sekali tidak melihatnya. Itulah kehebatan Brahma. Secepat kilat menyambar tubuh Harnum yang sedang sempoyongan. Lalu melayang ke atas punggung kuda sambil menggendong Harnum. Dan langsung kabur memacu kudanya ke arah barat. Kalau kau tahu kenapa tidak kau kejar? Mana aku bisa mengejar kalau aku dikempur oleh 10 buah batang panah. Panah? Siapa yang melepas panah? Satu lagi kehebatan Brahma. Sambil melayang menyambar Harnum, dia masih sempat menyambar 10 batang panah salah seorang prajurit yang tergeletak dan melemparkannya padaku. Aku kaget sekali. Sama sekali tidak menduga kalau akan ada serangan mendadak. Dan rupanya ketika aku sedang sibuk menangkis panah-panah itu, Brahma sudah hilang. Lalu kuda yang dicuri oleh Harnum untuk apa? Untuk Dewi Pramita. Oh iya? Ya. Ketika Brahma mengatakan bahwa Dewi Pramita sudah pergi duluan ke Majapahit. Sebenarnya belum, tapi disembunyikan di suatu tempat.
Lalu Harnum disuruh mencuri kuda, dan kuda itulah yang dipakai oleh Dewi Pramita melarikan diri. Pantas Brahma menggendong bayi, rupanya supaya tidak merepotkan Dewi Pramita. Iya. Sekarang sudah jelas bahwa mereka tidak lari ke wilayah Kulon, tapi menuju ke Majapahit. Benar. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita kejar mereka. Hanum? Wah, kau terluka dalam. Ya, kita istirahat dulu di sini. Hop, ya. Wah, sebentar menangis. Aduh, bagaimana ini? Yang besar muntah-muntah, yang kecil menangis. Cep, sayang. Cep, celup. Buah. Celup. Buah. Wah, malah tambah keras nangisnya. Aduh, mana ibunya tidak ada lagi. Terpaksa aku akan menggunakan tenaga dalam untuk menghentikan tangisan bayi ini. Sebab aku harus cepatnya menolong Harnum yang terluka berat. Diam ya, bentar. Tidurlah sebentar ya. Dia sudah tidur. Aku letakkan saja dulu di rerumputan ini. Iya. Nah, tidurlah yang tenang. Aku akan mengobati Harnum. Nampaknya kau luka dalam yang berat. Punggungku. Tengkurap. Aku akan memeriksa punggungmu. Hop. Ya. Terpaksa aku membuka bajumu untuk melihat luka di punggungmu. Hah? Si Gardika itu benar-benar mau mencelakai Harnum. Nyata sekali bekas telapak tangan yang hitam ini. Pukulan beracun. Diamlah Harnum. Atur napasmu. Aku akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhmu untuk mengusir hawa racun yang ada di dalam tubuhmu. Ya. Nah, hawa racun di dalam tubuhmu sudah lenyap. Kau sudah sembuh. Cobalah menggerak-gerakkan badanmu. Bagaimana? Enak. Sudah enak kok. Tidak sakit lagi. Syukurlah. Si Bentar mana? Tuh, tidur nyenyak banget. Aduh, kasihan anak ini. Ibunya tidak ada. Mari aku gendong. Bagaimana? Sudah siap melanjutkan perjalanan? Ya, aku sudah sembuh. Hop, ya. Ayo Harnum, naik di belakangku. Ya. Hop. Ya. Peluk pinggangku yang kuat. Ya. Awas sebentar jatuh. Tidak. Bayi ini aku dekap rapat ke punggungmu. Tidak mungkin jatuh. Ya. Jalan ini terusnya kemana? Ke desa Seganggeng. Seganggeng? Iya. Kalian tahu kan
Aku pernah singgah di Seganggeng waktu pertama kali datang ke wilayah timur ini. Oh, kalau begitu, kalian sudah tahu jalan yang menuju ke Majapahit. Kalau dari Seganggeng tahu, tapi kalau dari sini ke Seganggeng belum tahu. Wah, ikuti saja jalan ini. Nanti akan sampai di Seganggeng. Iya, ya. Oh, ada apa, Gardika? Ini lihat, ada suretan kain. Bajunya Harnum. Benar. Kain ini suretan baju Harnum. Kalau begitu mereka pernah berhenti di sini. Iya. Di sekitar tempat ini banyak bekas tapak-tapak kuda. Berarti mereka belum jauh. Pasukan! Maju! Harnum, kita sudah sampai di Seganggeng. Kak Mita mana? Kok tidak menjemput kita? Brahma! Harnum! Nah, itu dia. Aduh, aku sudah cemas. 3 hari gelisah menunggu kalian. Hampir saja aku berangkat untuk menyusul kalian. Kak Mita, baik-baik saja? Sehat walafiat. Si Bentar mana? Ini, tidur. Aduh, pinternya anakku. Dibawa perjalanan jauh tidak rewel. Cepat di TTI. 3 hari dia tidak minum susu. Anak ini, anak prihatin. Masih bayi sudah ikut berjuang. Kau tinggal di mana? Menyewa rumah penduduk. Baiklah, kita istirahat dulu di Seganggeng ini. Ya, Kakang Brahma. Pramita mana? Sedang menidurkan si Bentar. Oh, aku masih penasaran. Penasaran pada apa, Kak? Pada Gardika. Bahwa dia banyak mengalami kemajuan? Iya. Dari mana dia mendapatkan ilmu pukulan Bayu Bajra? Jenis ilmunya sama, tapi saya kira namanya tidak sama. Sama ilmu angin topan, tapi namanya bukan Bayu Bajra. Mungkin. Tapi yang jelas, dia bisa mendesak Bayu Bajra milikku. Bukankah Kakang juga bisa mendesak dia pada akhirnya? Benar. Tapi aku heran sekali. Selama ini dia tinggal di Kahuripan. Apakah di Kahuripan ada seorang guru yang sangat hebat? Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Gardika menjadi sangat dijaya. Gardika termasuk salah seorang bekas pembesar kerajaan Kuntala yang cerdas. Nah, mungkin saja dia bisa menguasai sebuah ilmu kedikjayaan dengan cepat. Ya, mungkin juga. Psst, ada apa? Ada orang di seberang jalan. Mana? Melompat-lompat di atap rumah-rumah penduduk. Bangunkan Pramita. Katakan ada bahaya. Ya. Kau memang hebat, Brahma. Pada malam gelap gulita seperti ini, tetap bisa melihat kedatanganku. Gardika. Boleh bertolak pinggang bisa mengalahkanku. Tapi sekarang jangan disebut Gardika kalau tidak bisa meremukkan tulang belulangmu.
Rupanya kau mendapat banyak kemajuan, Gardika. Pokoknya sekarang tidak akan lari seperti dulu. Tapi aku yang mencarimu. Hebat. Bersiaplah untuk mati. Aku ladeni. Iya. Setelah sekian tahun tidak pernah bentrok dengan Gardika, Brahma menjadi terkejut oleh kemajuan Gardika dalam hal ilmu kedikjayaan. Tapi sebagai seorang pendekar kelas 1, Brahma tidak lantas menjadi gentar. Setinggi apapun, sehebat apapun yang dimiliki oleh lawan, Brahma tidak akan undur seujung rambut. Kedatangan Gardika di Seganggeng di waktu tengah malam secara sendirian cukup membuat hati Brahma menjadi was-was, sehingga perlu untuk memberitahu Harnum dan Pramita akan ada bahaya mendatang. Apakah Gardika datang hanya sendirian ataukah bersama pasukannya? Dan dapatkah Brahma menandingi Gardika yang sudah mengalami banyak kemajuan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop.